Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita sampai ke bab Adhkarur Ruku'. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bab Adhkarur Ruku', bab zikir-zikir saat ruku'. Qad tadhaharatil akhbaru sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukabbiru ruku' wa huwa sunnah. Walau tarakahu kana makruhan karahatan tanzihin wa la tabtulu salatuhu wa la yasjudu lisahwi. Sudah banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika hendak ruku beliau bertakbir. Nah, ini sunnah pertama dari ruku adalah ketika hendak ruku kita bertakbir dan juga mengangkat tangan. Tapi ulama menganggap ini bukanlah rukun, tetapi ini adalah sunnah biasa. Jadi sebelum ruku itu kita takbir Allahu Akbar. Karena dalam salat ada dua takbir. Pertama takbir yang sifatnya rukun wajib, itu yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Yang kedua namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Nah, takbir intiqal ini hukumnya sunnah biasa. Kalau ditinggalkan pun nggak apa-apa dan nggak usah sujud sahwi karena meninggalkannya. Ya, hadis-hadis sahih menyebutkan Nabi ketika ruku beliau mengucapkan Allahu Akbar ketika takbir dan tentu mengangkat tangannya. Ada 4 keadaan Nabi itu mengangkat tangannya. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika takbir untuk ruku. Yang ketiga takbir ketika i'tidal, bangkit dari ruku. Dan yang keempat adalah bangkit dari rakaat kedua. Itu hadisnya mutawatir, Pak. 70 sahabat yang meriwayatkan itu. Tapi sekali lagi sahabat tidak menganggapnya rukun, tapi menganggapnya adalah sunnah. Kecuali semua, kalau ngangkat tangan semuanya sunnah. Ya, kalau takbiratul ihram memang itu rukun. Wa kadzalika jami' takbirat allati fi shalah hadha hukmuha illa takbiratul ihram. Fa innahu ruknun la tan'aqid sholatu illa biha. Semua takbir di dalam salat itu sunnah kecuali satu, takbiratul ihram. Itu rukun daripada rukun salat. Karena itulah yang membuka salat. Kita sudah jelaskan tentang zikir-zikir selesai daripada takbiratul ihram. Waqad qaddamna addat salat fi awal abwab ad-dukhul fi shalah. Kita sudah jelaskan. Wa anil Imam Ahmad riwayat anna jami' ahli takbir wajibah. Tapi menurut Imam Ahmad paling keras. Semua takbir itu, jangankan takbir ihram, takbir intiqal pun hukumnya itu wajib, fardu. Itu Imam Ahmad. Udah pernah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, makanya kita disunahkan untuk mengucapkan hal tersebut. Baik. Faslun fa idza wasala ila haddi raki'in ishtaghala bi adhkari ruku' fa yaqulu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Faqad thabata fi sahih Muslim min hadits Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ruku'il tawil alladhi kana qariban min qiratil Baqarah wa Nisa wa Ali Imran subhana rabbiyal azim. Ini hadis Muslim. Kita membaca subhana rabbiyal azim itu 3 kali minimal sempurna. Kalau minimal sah 1 kali aja subhana rabbil azim sah. Tapi kalau minimal sempurna itu 3 kali subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim, sebagaimana hadis riwayat Muslim
dari Hudzaifah bin Yaman saat dia menjadi makmum Nabi di sholat tahajud. Nabi keraskan Pak itu. Nabi keraskan saat sholat tahajud lafaz subhana rabbiyal azim sehingga Hudzaifah itu dengar. Nah, padahal rukuk Nabi itu panjang. Ya, Hudzaifah bin Yaman kan melihat Nabi sholat tahajud sendirian. Dia ngikut. Ikut. Ternyata habis Fatihah Nabi baca Al-Baqarah panjang. Setelah itu setelah Al-Baqarah Nabi baca An-Nisa, loncat. Harusnya kan habis Al-Baqarah Al-Imran, enggak, Nabi loncat ke An-Nisa. An-Nisa selesai balik lagi ke Al-Imran. Berapa juz Pak capek. Nah, ketika ruku Nabi, kata Hudzaifah, Nabi ruku, Nabi membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Bukan 3 kali, Pak. Lamanya seperti tadi berdirinya. Itu berapa ribu tasbih yang Nabi baca itu. Karrara subhana rabbil azimi fihi kama sa mubayyinan fi sunan Abi Dawud wa jaa fi sunan An-Nawawi idza qala ahadukum subhana rabbil azimi salasan faqad tamma ruku'uhu. Kata Nabi, kalau kalian ruku kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azimi 3 kali, maka sungguh telah sempurna ruku kalian. Itu Nabi katakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud sama An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Itu sebutnya Ashabus Sunan. Kalau dari hadis Muslim itu dari Hudzaifah, dia mendengar Nabi membaca subhana rabbiyal azimi lebih dari 3 kali, Pak. Lamanya itu seperti tadi baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Panjang sekali itu Nabi turun tasbihnya, itu luar biasa. Berapa, Pak? Kalau kita gabung Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa 6 juzan. Nabi baca subhana rabbil azim itu seperti orang baca 6 juz, berapa ribu itu. Nah, tapi Nabi dalam hadis Abu Daud memberikan batasan minimal sempurna, yaitu membaca 3 kali. Barang siapa dalam rukunya membaca subhana rabbil azim 3 kali salatan, kata Nabi SAW, faqad tamma ruku'uhu, maka sungguh telah sempurna rukunya. Sempurna. Beda ya Pak, sempurna sama sah. Kalau untuk sah sih subhanallah, dah balik lagi itu sah-sah. Itu maknina. Itu maknina kan minimal subhanallah. Tapi kalau kita ingin kesempurnaan minimal ya subhana rabbiyal azimi 3 kali. Dan ini enggak boleh lebih dari itu, Pak. Kalau kita menjadi imam. Kalau kita menjadi imam tidak dibolehkan melebihi dari 3 kali karena melihat makmum. Kalau kita sholat sendiri silahkan. Kita mau sebut subhana rabbil azim berapa kali kayak Nabi tadi seperti baca 6 juz silahkan. Tapi kalau jadi imam jangan, karena itu sudah memberatkan, sudah di atas minimal sempurna, jangan. Wa thabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini dari Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah bahwa dia mengatakan Nabi pernah mengatakan di ruku' dan di sujudnya. Jadi sama ini. Mau di ruku, mau di sujud, tidak ada perbedaan. Yaitu Nabi mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini di rukunya Nabi baca, di sujudnya juga Nabi baca. Lain tadi subhana rabbil azimi itu khusus di ruku. Subhana rabbil a'la itu khusus di sujud. Tapi dari Aisyah kita mendapat faedah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi ada bacaan yang di ruku juga dibaca, di sujud juga dibaca. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma firli. Lanjut, wasabata fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu. Juga ada dalam hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, kalau ruku, yaqulu, beliau mengucapkan
Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ini panjang Pak, dari Ali bin Abi Thalib agak panjang. Makanya riwayat hadis Nabi itu banyak beda-beda riwayat-riwayatnya. Tapi yang paling banyak itu memang Subhana Rabbiyal Azim dari Hudzaifah dan juga dari beberapa. Ada Aisyah tambahan sedikit, ada Ali tambahan banyak. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Kalau jadi imam cukup Subhana Rabbiyal Azim 3 kali aja Pak, nggak usah lebih. Tapi kalau kita sholat sendiri, boleh dimasukkan yang dari Ali ini. Kalau perlu digabungkan semua riwayat yang dari sahabat itu. Berarti Nabi memang ketika tasbih, ketika ruku itu tidak menentukan satu bacaan. Nabi berganti-ganti bacaannya. Nah, disunahkan bagi kita umatnya borong semua Pak itu bacaan. Diambil semua bacaan itu dibaca sendiri. Kita borong aja semuanya, itu enggak ada masalah. Tapi sekali lagi posisinya jangan sedang dalam keadaan jadi imam. Wajah fi kutubi sunan, juga di kitab sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, Nabi menambah khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu yang Nabi baca dalam rukunya. Ini panjang Pak, 6 juz. Seperti orang baca 6 juz. Yang penting di ruku itu jangan baca Al-Qur'an, dimakruhkan. Karena kata Nabi, wa amma ruku fa'azimu fihi rabb. Adapun ruku, agungkan Tuhanmu. Kalau berdiri silahkan, itu waktunya membaca Al-Quran. Kalau berdiri kita mau baca 6 juz kayak Nabi silahkan. Bahkan kita mau baca 15 juz silahkan. Bahkan kalau kita mau seperti Sayyidina Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran, boleh. Itu posisi berdiri setelah Fatihah, itu tempatnya Al-Quran. Tapi kalau untuk ruku itu khusus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk i'tidal itu untuk doa. Sujud ya untuk i'tidal itu doa untuk umum, makmum dan imam bersama-sama. Tapi kalau untuk sujud itu khusus doa kita sendiri kepada Allah. Maka itu ada tempat-tempat tersendiri. Kemudian ada tambahan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di hadis Muslim bahwa Nabi selalu mengucapkan dalam ruku' dan sujudnya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu tambahan lagi, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Itu tambahan-tambahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dari Auf bin Malik. Nah, Nabi membaca Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Seperti itu yang Nabi SAW baca di dalam rukuknya berdasarkan hadis-hadis yang dari Nabi SAW. Kemudian, tapi semuanya tersebut kalau ditinggalkan pun tidak ada masalah, ya tidak diwajibkan. Kecuali pendapat Imam Ahmad nggak bisa Pak rukun semuanya itu. Faslun yukrahu qiraatul Quran fi ruku' wa sujud. Dimakruhkan membaca Al-Quran di ruku' dan di sujud. Fa in qara'al ghairul Fatihah lam tabtu salatu wa kadzalika qara'al Fatihah la tabtu salatu al asah. Seandainya dia sengaja membaca Al-Quran dalam ruku'nya enggak apa-apa. Hanya makruh saja. Salatnya tidak baca. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan Ali mengatakan nahani Rasulullah SAW an aqra'a raki'an aw sajidan. Nabi melarang saya, kata Ali, untuk saya membaca Al-Quran kalau saya dalam keadaan ruku' dan sujud. Dari hadis riwayat Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an aw sajidan. Ketahuilah, kata Nabi, aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku' dan dalam keadaan sujud. Enggak boleh kita baca Al-Quran. Kalau Al-Quran silahkan posisinya berdiri. Baik, bab ma yaqulu fi ra'sihi minar ruku' wa fi i'tidali. Bab apa yang dibaca ketika bangkit dari ruku' dan ketika sudah lurus. Ya. Kalau udah lurus itulah namanya i'tidal.
Sama ketika masih melengkung belum disebut i'tidal. I'tidal itu kalau sudah tegak lurus. Sama Pak. Kita mau mulai membaca Subhana Rabbil Azim itu saat posisi kita sudah melengkung 90 derajat, sudah ruku. Banyak orang-orang kadang-kadang belum posisinya ruku sudah baca Subhana, belum. Biar posisi dulu pas 90 derajat meskipun enggak 90. Yang penting tangan sudah menjangkau lutut. Baru kita baca Subhana Rabbil Azim. Kadang-kadang orang tidak sabar. Mesti di tengah jalan, di tengah-tengah belum melengkung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru gini, Allahu Akbar Subhana. Jangan dulu. Ketika bar kita sudah merunduk, kita pegang lutut kita, baru sudah tegak, kita enggak bergerak lagi, berhenti, baru kita masuk Subhana Rabbiyal Azim. Sama ketika i'tidal, ketika kita masih posisinya dari ruku ke i'tidal, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi kalimat Rabbana lakal hamdu itu kita baca setelah kita tegak. Baru kita baca Subhana Rabbi. Kita baca Rabbana lakal hamdu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku, ketika mengangkat punggungnya dari ruku. Jadi ucapan sami Allah itu ketika mulai bergerak, bukan saat tegak. Kalau saat tegak itu kita baca Rabbana lakal hamdu. Nabi mulai bergerak punggungnya dari ruku, mulai bergerak punggungnya bangkit dari ruku, beliau sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Summa yaqulu wa huwa qa'im, kemudian Nabi mengucapkan ketika dia tegak berdiri, Rabbana lakal hamdu. Ada riwayat yang lain walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ada yang mengatakan riwayat lain walakal hamdu. Ya, dua-duanya silahkan. Ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Aufa bahwa Nabi ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika tegak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Aufa. Ada lagi dalam hadis riwayat Muslim tapi dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi kalau sudah mengangkat kepalanya dan tegak berdiri beliau mengucapkan Allahumma Rabbana, ada Allahummanya, ada kalimat Allahummanya. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd Rabbana wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jaddu. Dari hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas bahwasanya dia mengatakan bahwa Nabi ketika i'tidal mengucapkan Rabbana lakal hamdu milas samawati wa mil ardi wa ma bainahuma. Ada kalimat wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Banyak Pak riwayat itu. Nah, tentunya kalau yang mirip-mirip kayak gini kita ambil satu aja. Tapi kalau ada yang tidak mirip, gabungkan saja. Itu seperti itu cara ulama menggabungkan zikir-zikir atau azkar-azkar di dalam sholat. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Rifa'ah bin Rafi', ya, ini Az-Zarqa. Ini lain lagi nih. Kunna yauman, kami suatu hari nusolli wara'an Nabi, salat di belakang Nabi SAW. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemudian faqala rajulun wara'ana, maka berkata seorang lelaki di belakang kami, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamma sarafa qala manil mutakallim, qala ana, qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyum yaktubu awal. Ini salah satu
sahabat Nabi yang nambah-nambah. Nabi gak pernah ajarkan, tapi dia nambah sendiri. Seorang lelaki, ketika Nabi bangkit, sami Allahu liman hamidah, dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Panjang dia baca. Selesai sholat, siapa tadi yang bicara, kata Nabi. Berarti Pak, kata Imam Ibnu Hajar, berarti dia itu ngeraskan. Nah, coba dipraktekkan di Azhar, ribut Pak orang. Kalau saya sholat di pojok ada yang ngeraskan, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seperti itu Pak zaman Nabi itu. Selesai sholat kata Nabi, manil mutakallim, siapa tadi yang bicara? Oh, sahabat udah takut nih. Saya Rasulullah. Masya Allah, aku lihat 30-an malaikat turun berlomba-lomba nulis pahala. Nggak bilang bid'ah, Nabi bilang bid'ah itu nggak ada. Nabi nggak bilang bid'ah, turun 30-an malaikat berebutan untuk menulis pahalamu. Ini yang kata ulama sebagai Imam Ibnu Hajar mengatakan, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan, satu, boleh menambah lafaz zikir dalam sholat walaupun tidak pernah Nabi ajarkan, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi tadi. Yang kedua, boleh ngeraskan zikir, tapi jangan Pak, lihat-lihat situasi. Sebetulnya boleh itu ngeraskan zikir sampai suaranya didengar oleh imam sama makmum, tapi jangan. Kita ada beberapa kita nggak bisa praktekkan, nanti bisa ribut nanti orang, riuh jadinya. Nah ini terakhir Imam Nawawi mengatakan, i'lam annahu yustahabbu an yajma'a baina hadil adhkar kullaha. Nah, disunahkan gabungkan saja semua zikir-zikir tadi, nggak ada masalah. Baik, kecuali imam cukuplah tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Enggak usah ahlus sana'i wal majd ahaqqu maqal lama jangan Pak. Takutnya makmumnya kecewa atau merasa lama. Tapi kalau bapak yang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan panjang Pak, itidalnya panjang. Imam Masjidil Haram itu panjang, itu berarti pakai semua doa dibaca. Dan memang dalam mazhab Imam Syafi'i, i'tidal itu bukan tempat berlama-lama kecuali kalau doa, jangan terlalu lama. Baik, lanjutkan bab azkari sujud. Sekarang zikir-zikir di dalam sujud. Faminna marwaina fi sahihi Muslim min riwayat Hudzaifah fi sifati shalat Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qara al-Baqarah wan Nisa wal Imran fi wahidah la yamurru bi ayati rahmah ila sa'al wala bi ayati adzab illa ista'ad thumma sajada thumma qala subhana rabbiyal a'la. Nah, kalau dari hadis Hudzaifah yang Nabi salat sampai panjang sekali itu, Nabi di ruku 6 juz tadi yang Al-Baqarah, loncat ke An-Nisa, balik lagi ke Al-Imran. Nabi rukunya subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim sebanyak 6 juz tadi. Ketika sujud Nabi juga baca subhana rabbil a'la, panjangnya sama seperti 6 juz tadi. Jadi kalau azim itu agung, kalau a'la itu tinggi, karena posisi kita pas dalam keadaan rendah. Baik, apa aja Nabi baca? Dari Hudzaifah Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Tapi dari Aisyah Nabi membaca, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Tadi kita sudah lewat. Sama subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu dari Aisyah. Nah, kalau kita tanya Aisyah dengar dari mana? Tahajud Nabi. Karena Aisyah itu melihat Nabi sholat saat tahajudnya. Karena Nabi itu tahajud di rumahnya, tidak di masjid, di rumahnya, di kamarnya. Kadang-kadang terhalang kaki Aisyah. Kadang-kadang Nabi itu sujud sambil geser kaki Aisyah. Saking sempitnya, kadang-kadang Nabi itu sujud geser kaki Aisyah. Jadi yang paling tahu tentang bacaan Nabi dalam tahajud itu Sayyidatuna Aisyah. Nggak ada yang tidak ada yang lebih tahu dari beliau. Walau kadang-kadang Nabi tahajudnya juga di masjid. Pernah. Nah, itu yang sahabat ikut tuh. Hudzaifah bin Yaman,
Abdullah bin Amr bin As sama Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ikut. Tapi selain itu Nabi paling banyak itu adalah di rumah. Nah itu Aisyah hafal semua. Nah Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan ke dalam ruku dan sujudnya subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh, itu yang Nabi baca. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah ketika sujud beliau membaca hadis riwayat Muslim sahih, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini Nabi baca dalam sujudnya, panjang ini. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Allahumma laka sajadtu, ya Allah untukmu aku sujud, wa bika amantu, denganmu aku beriman, wa laka aslamtu, dan untukmu aku menyerahkan diriku, sajada wajhi, sujud wajahku, alladzi khalaqahu, yang kau ciptakan wajahku ini, wasarrahu, dan kau bentuk wajahku ini, wasyaqqa sam'ahu, kau keluarkan pendengaran darinya, wa basarahu, kau keluarkan penglihatan darinya, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baiknya yang menciptakan. Itu yang dibaca dalam sujud dari hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Juga dari Auf bin Malik bahwa Nabi membaca dalam ruku dan sujudnya Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Seperti itu juga. Nah, dalam hadis riwayat Ashabus Sunan Nabi mengatakan, wa idza sajada, kalau sujud salah seorang dari kalian, falyaqul, ucapkanlah subhana rabbil a'la thalatha dzalika adnahu. Ucapkanlah subhana rabbil a'la 3 kali, itu paling minimal dari kesempurnaan. Nah, sama tadi kayak subhana rabbil azim. Baik, dari Aisyah juga Nabi dia mengatakan, ini dari Aisyah, tafakkattu Nabi sallallahu alaihi wasallam fatahassastu fa idza huwa raqi aw sajid. Aku kehilangan Nabi di suatu malam. Ya. Karena kan Nabi kan gelap ya Pak, gelap gulita, bukan terang kayak sekarang, enggak ada lampu tidur. Kata Aisyah, aku kehilangan Nabi. Jasad Nabi, mana Nabi ini? Aisyah cari tuh. Mana Rasulullah ini? Ternyata aku mendapatinya dia dalam keadaan ruku atau sujud. Ya, di lafaz hadisnya atau sujud. Yaqulu, Nabi mengucapkan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nabi baca ketika ruku sama ketika beliau sujud. Kemudian beliau juga wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, fa waqa'tu yadi ala batni qadamaihi. Dan hadis riwayat Muslim, aku nyari Nabi mana Rasulullah ini, maka tanganku menyentuh telapak kakinya. Wa huwa fil masjid, dia sedang di masjid. Ya, karena rumah Nabi kan nyatu sama masjid. Kadang-kadang Nabi aja kalau i'tikaf, tapi Aisyah dalam keadaan haid, Nabi aja kadang-kadang kalau masuk rumah kan terputus i'tikafnya. Kalau nyuruh Aisyah masuk ke masjid nggak boleh, Aisyah dalam keadaan haid. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi masukkan aja ke kepalanya. Nah, Aisyah nyisirin dari dalam rumah. Karena memang rumah Nabi itu nempel dengan masjid. Ya lihatlah kuburan Nabi Pak, kuburan makam Nabi itulah rumahnya. Ya, ibaratnya kalau ini Masjid Nabawi, rumah Nabi yang di balik jendela itu. Kalau Nabi keluar, itikafnya terputus. Kalau Aisyah masuk, nggak boleh, karena dalam keadaan haid. Nabi masuk aja kepalanya ke dalam jendela, Aisyah dari dalam rumah nyisir rambut Nabi. Karena Nabi rambutnya panjang Pak, Nabi itu rambutnya panjang, Nabi itu rambutnya keriting dan panjang. Nabi orang-orang Arab kan keriting. Makanya Nabi kalau udah ini minta disisirin. Itu sahabat melihat itu, masya Allah, manja benar Nabi. Kepalanya dimasukkan ke jendela rumahnya, Aisyah dari dalam rumah nyisirin. Nah, Nabi itu kalau panjang dipanjangin Pak terus sampai sini.
Tapi sekali potong botak. Nah, itu habis. Sekali potong kalau umroh habis botak, digundul semua. Kalau sekali panjang ya panjangin. Sama Nabi kayak gitu. Kalau puasa terus. Sunnah ya Pak, bukan Ramadan jelas. Nabi itu kalau puasa sunnah, sekali puasa lama puasa terus. Sampai sahabat lama Nabi puasanya. Bisa 3 bulan, 2 bulan. Kalau Sya'ban full. Nabi itu kalau lagi puasa. Begitu nggak puasa, ya udah. Begitu nggak puasa sunnah, lama juga. Nah gitu, Nabi itu modelnya itu seperti itu. Ya. Jadi nggak suka memode-mode rambut panjang ya panjang sekalian, begitu cukur botak sekalian. Nah itu terus seperti itu. Nah maka dari itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sholat di masjid, itu Aisyah bisa cari, pasti dekat dengan jendela rumahnya. Nah Aisyah nyanyi mana Rasulullah nggak ada. Lagi di masjid, lagi sholat, tanganku mengenai telapak kakinya. Terus lalu beliau mengucapkan dalam rukuknya itu subuhun kudusun rabbuna urul malaikat waruh. Kemudian juga beliau mengucapkan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Panjang ini. Nah, itu yang Aisyah mencari-cari Nabi sampai tersentuh telapak kakinya. Nabi membaca Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Pertanyaan kita, kok enggak batal sholat Nabi itu? Kan tangannya nyentuh telapak kaki, kan bersentuhan dengan istri kan batal. Nah, dalam madzhab Syafi'i itu katakan mungkin tangan Aisyah menggunakan kufazain, menggunakan sarung tangan. Karena mungkin saat itu musim dingin. Nah, itu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Sehingga itu tidak menyentuh kulit, bersentuhan dengan kulit. Wa rawaina fi sahih Muslim an Aisyah qalat. Ini juga sama an Ibn Abbas. Ini sekarang dari Ibn Abbas. Anna Rasulullah SAW qala fa ammar ruku' fa'adzimu fihi rabb. Adapun ruku' agungkan Tuhanmu. Banyak tasbihlah di ruku' itu. Wa amma sujud, adapun sujud fajtahidu, maka kuatkanlah di situ, bersungguh-sungguhlah saat sujud fit doa, untuk berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka kata Nabi lebih pantas doa kalian dikabulkan saat sujud. Memang sujud itu tempatnya kita minta doa kepada Allah, apapun yang kita minta. Pakai bahasa Arab tentunya. Kalau pakai bahasa Indonesia jangan. Dalam hati saja bicaranya, enggak usah diucapkan. Kalau diucapkan maka batal. Dari hadis Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir doa." Kata Nabi, orang yang paling dekat, seorang hamba itu sangat dekat sama Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa aktsir doa, maka banyakkanlah doa dalam sujudmu. Lalu apa doa yang Nabi contohkan? Nabi nyuruh doa, berarti silahkan pakai doa apapun, tapi Nabi mencontohkan doanya. Nah, Nabi ini Pak kalau nyuruh sesuatu, Nabi contohkan. Tapi contoh Nabi itu bukan berarti hanya itu saja. Ini orang salah paham ini. Contohnya kalau di Al-Quran mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim mutaslima. Itu perintah sholawat. Lalu Nabi mencontohkan sholawat. Nabi hanya mencontohkan. Mau kita pakai lafaz yang lain silahkan. Nah, di dalam Al-Quran ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Nah, Nabi mencontohkan doa, tapi nggak menghalangi kalau kita pakai kalimat yang lain. Ini penting. Makanya supaya jangan hanya fokus melarang-larang orang doa yang di luar
ma'tsur. Padahal nggak ada masalah. Tapi kalau kita ditanya doa apa yang paling utama, ya doa yang Nabi contohkan. Itu yang paling utama. Nah, Nabi contohkan ini doa saat sujud dari hadis Muslim riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berdoa dalam sujudnya, Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Pak, doa Nabi itu disebut sama ulama apa ya? Jamul jawami Jamul mani, jamul jawami, sedikit tapi padat. Kata Nabi, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, dzambi dosaku, kullahu semuanya, diqqahu wa jillahu, yang kecil sama yang besar. Nah, ini Nabi doanya. Wa awwalahu wa akhirahu, yang pertama dan nanti yang terakhir. Itu Nabi kayak gitu. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dosa yang terang-terangan sama dosa yang sembunyi-sembunyi. Nah, itu yang Nabi katakan dalam sujudnya. Ya Allah ampuni, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, kullahu semuanya, diqqahu wa jillahu, yang kecil dan yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang pertama dan nanti yang terakhir, wa alaniyatahu, dan yang terang-terangan, wa sirrahu, dan yang sembunyi-sembunyi. Itu yang Nabi baca dalam sujudnya. Jadi yang diminta sama Nabi ketika sujud tuh minta ampun dosa, bukan minta dunia. Berarti kita boleh nggak minta dunia? Boleh Pak, silahkan, nggak ada larang. Tapi Nabi mencontohkan yang seperti itu. Baik, faslun ikhtalafal ulama fi sujud fi shalah wal qiyam ayyuhumal afdal. Kita habiskan sampai sujud aja Pak, setelah itu nanti kita lanjutkan. Ulama berbeda pendapat tentang sujud di dalam salat. Mana yang afdal, sujud apa berdiri? Fa madhhabu Syafi'i wa man wafaqahu al-qiyamu afdal. Liqauli Nabi SAW fil hadis sahih Muslim, afdalus shalat tulul qunut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita ditanya mana yang afdal di rukun salat itu, mana yang afdal, berdiri apa sujud? Kata dalam mazhab Imam Syafi'i, yang afdal itu berdiri. Berdiri itu lebih afdal daripada sujud. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan afdalus shalat tulul qunut. Salat yang paling bagus itu yang lama berdirinya. Yang lama berdirinya. Itu kata dalilnya. Dan hadis ini Imam Muslim mensahihkan. Wa li anna dzikrul qiyam huwal Quran. Kenapa lagi kata Imam Syafi'i? Kenapa berdiri itu lebih afdal daripada sujud? Kenapa? Satu, itu hadis Nabi tadi, sebaik-baiknya salat yang lama berdirinya. Yang kedua, di situ tempatnya bacaan Al-Quran. Jadi kita katakan bahwa kalau ingin memperbanyak baca Al-Quran, jangan posisi dalam keadaan ruku atau sujud, tapi dalam keadaan berdiri. Karena dia posisi Al-Quran, dan Al-Quran adalah sebaik-baiknya zikir. Wa dzikru sujud wa tasbih, sedangkan sujud itu tasbih. Wal Quran afdal, Quran lebih afdal. Fa kana matawwalu bi afdal. Baik. Wa dhahaba ba'dul ulama ila anna sujuda afdalu. Tapi ada sebagian ulama menganggap sujud itu lebih afdal daripada berdiri. Kenapa? Karena hadis tadi Nabi katakan seorang hamba itu sangat dekat kepada Allah saat dia dalam keadaan sujud. Nah, juga dikatakan oleh Imam Nasa'i, Imam Turmudi juga seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza. Fa qala ba'dhum tulul qiyam fi shalah afdal min kasrati ruku' wa sujud, wa qala ba'dhum kasratu ruku' wa sujud afdal min tulil qiyam. Dari sinilah akhirnya ada ulama yang menganggap lebih baik kita lama berdiri daripada lama sujud dan ruku'. Kalau lama berdiri itu mau berapa juz dibaca. Nah, ini kalau bagi mereka sholat sendiri. Tapi bagi yang menganggap sujud itu lebih afdal daripada qiyam, dia memperpanjang sujudnya. Ya, dia memperpanjang sujudnya. Tapi bagi yang menganggap berdiri itu lebih afdal, dia memperpanjang berdirinya. Tapi Nabi panjang semua itu Nabi, mau di qiyamnya panjang, di sujudnya panjang. Sampai Nabi Aisyah nyangka Nabi sudah meninggal. Ya, Aisyah tertidur, terbangun Nabi sedang sujud. Tidur lagi, bangun masih sujud.
tidur lagi bangun masih sujud, panjang sekali Pak itu. Hatta dhanantu annahu qad qubida, sampai saya nyangka jangan-jangan Nabi sudah wafat. Akhir Aisyah mau pegang Nabi itu, tahu-tahu Nabi bangkit dari sujudnya dalam keadaan menangis. Ya, panjang Nabi semuanya. Kemudian waqala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, rawah fihi hadisan ani Nabi SAW wa lam yaqdi fihi Ahmad bi syai'. Imam Ahmad meriwayatkan dari 2 hadis tapi tidak menghukumi satupun dalam hadis tersebut. Wa qala Ishaq amma bin Nahar fa kasratu ruku' wa sujud. Ada lagi ulama membagi, kalau misalnya di malam hari, di siang hari silahkan banyakkan ruku dan sujud. Itu ya. Ada lagi yang mengatakan seperti itu. Imam Ishaq amman bin Nahar fa kasratu ruku' wa sujud amma bil lail fatul qiyam. Dan kata enggak. Kalau di siang hari silahkan banyak ruku sama sujud. Tapi kalau di malam hari lama-lamalah berdiri gitu. Jadi ada ulama madzhab Syafi'i, tapi kalau madzhab Imam Syafi'i berdiri itu lebih afdol daripada sujud. Lama-lamalah kita berdiri. Itu lebih afdol daripada sujud dan ruku. Tapi ada sebagian enggak. Sujud, ruku dan sujud lebih afdol daripada berdiri. Perbanyaklah, lama-lamalah di ruku dan di sujud. Tapi ada mengatakan enggak. Kalau di siang hari silahkan banyak ruku dan sujud. Kalau di malam hari banyak-banyaklah, panjangkanlah berdiri. Ini bagi yang ingin sholat sendirian ya Pak, bukan sebagai imam. Kalau imam jangan, enggak boleh. Illa an yakuna rajulun lahu juz'un minal lail ya'ti alaihi fakasratu sujud fi hadzal habbu ilayya li annahu ya'ti ala hizbi. Baik, wa qad rabiya kasratu ruku' wa sujud. Qala Tirmidzi wa inna ma qala isa hadza li anna wasfu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa wasfu sulul qiyam wa amma binar falam yusab min salati sallallahu alaihi wasallam min tul qiyam wa ma usifa bil lail. Ya, tapi yang dikatakan Imam Ishaq ini tidak ada riwayat yang jelas. Yang jelas itu Nabi panjang berdirinya di malam hari dan panjang juga ruku dan sujudnya juga di malam hari. Kalau di siang hari nggak pernah ada hadis Pak Nabi panjang sujudnya. Gosong Pak, gosong jidat kita itu kalau lama sujud di siang hari. Karena memang Nabi kan masjidnya bukan kayak sekarang, panas itu. Maka kata Imam An-Nawawi, pendapat Ishaq ini nggak bersandarkan sama hadis. Nabi nggak pernah ada suatu riwayat memanjangkan sujud dan rukuknya di siang hari. Enggak. Bahkan sahabat tuh izin Pak. Ya Rasulullah, kami nggak tahan ini kalau ya. Nabi kan nggak pakai karpet Pak, padang pasir. Mesinnya kan tanah. Sahabat izin, Rasulullah boleh nggak kami sujud di atas baju kami? Nggak boleh sama nggak boleh sama Nabi. Tidak boleh. Boleh nggak kami itu sujud tumpu berat badan di tangan, jidat cuma nempel lagi, gini, nggak boleh, Nabi, nggak boleh. Sahabat nggak kehabisan akal, ambil tanah, didinginin, taruh di tanah. Nabi diam aja. Jadi ketika sujud, Nabi biarin aja. Yang penting itu posisinya kayak sajadah, nggak boleh dia. Ketika diangkat nggak boleh ikut nempel, nggak boleh. Nah itu makanya sahabat saking nggak tahan panasnya tanah itu saat musim panas. Nabi nggak mengizinkan mereka sujud di atas baju, nggak boleh. Kita kalau sujud kalau pakai syal, bentangkan syalnya, jadikan kayak sajadah, boleh. Tapi kalau kita sujud di atas syal kita nempel dengan badan kita, itu nggak boleh. Harus nggak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan gerakan badan kita, itu nggak boleh. Makanya salnya dicabut aja, dihamparkan saja, kayak sajadah saja, itu baru boleh. Makanya nggak boleh sujud dengan peci diginikan nih, nggak boleh, karena ini peci bergerak dengan gerakan kita, nggak boleh, harus terbuka. Kalau nggak tahan panas, pakai sajadah, hamparkan syal, nggak apa-apa. Nah itu seperti itu. Baik. Kemudian
Faslun idza sajada litilawah. Nah ini kalau untuk sujud tilawah. Ustuhibba lahu an yakula fi sujudihi ma dzakarnahu fi sujudi shalah. Apa bacaan sujud sajadah atau sujud tilawah? Ya bisa kita baca tadi yang di ruku. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa kita baca subhana rabbiyal a'la, boleh? Kita baca subhana rabbiyal a'la, boleh? Itu sujud tilawah, bisa kita baca itu. Atau ada riwayat lain, Allahumma ja'ala inli indaka zuhra wa a'zim li biha ajra wa dha'anni biha wizra wa taqabbalah minni kama taqabbaltaha min Daud alaihissalam. Atau kita membaca subhana rabbana inna in kana wa'du rabbina la maf'ula. Seperti itu. Itu baca-baca doa yang dari sujud tilawah. Atau dia membaca juga dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Nasai dari Aisyah. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihil Qur'an. Ini dari Aisyah. Nabi membaca saat sujud tilawah Al-Qur'an, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada kalimat bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini khusus ketika sujud tilawah. Qala Tirmidzi hadisun sahih. Ada tambahan dari Hakim, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Juga riwayat Tirmidzi an Ibnu Abbas juga dengan beberapa kalimat yang seperti itu. Kemudian kita habiskan Pak satu lagi doa duduk antara dua sujud. Apa yang kita baca di antara sujud, duduk antara dua sujud? Nah, as-sunnah an yukabbir, bertakbir dulu, illa an yastawi jalisan, sampai dia posisinya duduk. Kemudian Nabi membaca ketika sujudnya Rabbighfirli pendek benar. Tapi dari hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW kalau bangkit dari sujud dan dalam posisi duduk, Nabi membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ada riwayat Abi Daud wa'afini. Jadi beberapa tambahan riwayat itu. Kalau dari riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, dari Maimunah juga, ketika di sisi bibinya Maimunah, Nabi ketika duduk antara dua sujud, bangkit dari sujudnya, beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tapi di riwayat Abi Daud, Nabi menambahkan wa'afini. Kita wa'fu anni, tambah lagi di dalam riwayat yang lain. Nah, itu disunahkan untuk membaca yang seperti itu. Fa idza sajada sajdatan tsaniyah qala fiha ma dzakarna. Sama ketika duduk antara dua sujud yang kedua kalinya juga kita mengucapkan seperti itu sama. Sama semua bacaannya itu sama, tidak ada perbedaan. Wa alam anna jilsatal istirah sunnah sahihah tsabitah fi sahih Muslim wa ghairihi, dan juga duduk istirahat juga termasuk sunnah, tapi tidak membaca apapun dalam duduk istirahat. Itu hanya duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Adapun duduk istirahat tidak usah membaca apa-apa. Berikutnya zikir-zikir di rakaat yang kedua. Zikir-zikir di rakaat kedua kata Imam Nawawi sama aja seperti zikir-zikir di rakaat yang pertama. Baik, berikutnya tentang bab kunut dalam subuh, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, Pak? Silakan. Ada yang mau kita tanyakan? Saya Tat. Ya. Pernah baca waktu kalau pas lagi salat Jumat kan kita nggak boleh bicara ya. Salat Jumat nggak boleh berbicara dengan orang di depan kita, samping kita. Tapi boleh nggak nanya kepada khatib? Misalkan khatib mengatakan sesuatu, terus dia kok ada salah nih. Pak Khatib saya mau bertanya. Nah, apakah itu boleh? Menginterupsi ya, Pak? Iya, bisa. Jangan, nggak boleh, Pak. Nggak boleh menginterupsi khatib yang sedang berkhutbah. Walaupun itu tidak membatalkan.
Tetapi sebaliknya kalau khotib yang bertanya boleh. Seperti Nabi sedang khutbah, tahu-tahu ada sahabat datang telat. Nabi tegur dia. Kau udah sholat belum? Di rumahmu? Belum. Sholat sekarang. Yang itu yang dibolehkan. Kalaupun boleh itu kalau memang sangat urgent dan sangat-sangat penting. Misalnya apa yang disampaikan khotib itu bahaya dan bisa membuat jamaah ini sesat, interupsi Pak, itu nggak ada masalah. Selama itu bukan urusan yang ada khilafiyah. Itu misalnya bahaya, misalnya jamaah sekalian, mari kita percaya kepada kepada Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Wah, itu nggak bisa itu. Turun Anda dari mimbar. Karena para salaf itu banyak menurunkan orang dari mimbarnya karena dia menyampaikan informasi yang sesat. Itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau itu masalah khilafiyah, dia bicara masalah yang misalnya menurut saya kunut itu tidak ada, udah biarin aja, untuk apa itu pendapat dia, nggak usah kita debat di situ, karena itu masih masalah khilafiyah. Tapi kalau itu sebuah penyesatan, itu wajib diingatkan, gitu Pak. Ya. Sama satunya, ada dua lagi Tat. Pernah dengar saya kalau kita berdaham salat sholat nggak tahu nih dalam posisi jadi imam atau jadi makmum berdaham itu membatalkan sholat apa ya? Ya itu pendapat sangat keras Pak di mazhab Imam Syafi'i itu. Mazhab Imam Syafi'i ini keras. Termasuk nangis. Walaupun karena ayat Al-Qur'an batal ya. Mazhab lain enggak Pak? Mazhab lain enggak? Nah, mazhab Imam Syafi'i berdaham itu membatalkan sholat kalau lebih dari 2 huruf. Hanya boleh 1 kalau dia terselak saat membaca Al-Fatihah. Fatihah kan rukun Pak. Kalau dia enggak gitu kan, dia enggak bisa baca Fatihah. Maka saat itu boleh berdaham supaya dia bisa baca Fatihah. Kalau dia di surat, jangan. Kalau surat, jangan. Lebih baik enggak usah baca surat daripada berdaham membatalkan sholat. Itulah di mazhab Imam Syafi'i. Berat Pak. Nah yang kedua, kalau ghalabah itu tidak tahan, batuk sendiri, itu nggak apa-apa, sepakat semua. Kalau nggak kuat menahan batuk, terus batuk itu nggak masalah. Itu semua sepakat tidak apa-apa. Yang menjadi perbedaan kalau dia sedang membaca Fatihah, tapi nggak bisa karena harus berdaham. Itu semua sepakat, boleh. Untuk dia nuntaskan Fatihah. Nah, tapi kalau di luar Fatihah bagaimana? Mazhab Imam Syafi'i nggak boleh berdaham. Yang lainnya boleh. Dan itu tentunya memberatkan, Pak. Ya. Dan sekali lagi kalau dia batuknya itu nggak tertahankan, sepakat semua. Mazhab Syafi'i pun tidak membatalkan. Boleh semuanya itu. Kalau dia tidak kuat lagi. Kita lihat misalnya di Masjid Haram itu kalau tarawih di malam 29 tarawih terakhir itu kan imamnya doa tuh. Itu nangis tuh. Itu batal Pak kalau menurut Syafi'i. Kalau nangis aja, jangan pakai jangan. Karena melebihi 2 huruf. Berat Pak itu. Mazhab Imam Syafi'i itu paling berat memang. Kalau masalah sholat ini mazhab Imam Syafi'i sangat ketat. Yang lainnya nggak apa-apa, yang lainnya tidak apa-apa. Yang penting tidak ngomong. Kalau ngomong pun kalau ya Rob, amin ya Rob, nggak apa-apa. Itu kan doa, nggak apa-apa. Kalau misalnya aku tobat, batal Pak langsung. Itu jelas karena itu ngomong. Itu ya Rob, amin ya mujibas sa'irin, nggak batal. Tapi kalau khalas ya udah saya tobat ya. Batal Pak itu salatnya. Itu mendaham itu Pak paling susah. Paling susah di mata Imam Syafi'i itu seperti itu. Sedikit aja batal. Kecuali tadi yang penting Pak, ghalabah itu. Kalau tidak kuat otomatis ya udah masuk ditahan sampai itu Pak, jangan, batuk aja.
Jadi ambil aja pendapat mazhab yang lain, tidak batal, nggak apa-apa. Itu juga masih di mazhab Syafi'i sendiri masih terjadi perbedaan. Masalah tanah Nuh, yang namanya tanah Nuh itu masih terjadi perbedaan. Kalau nahan tertawa nggak batal, wah ketawa selesai batal ini. Kok cuma nahan nggak batal itu. Ya kalau ketawa nggak batal gitu. Jadi mazhab Syafi'i itu Pak nggak boleh lebih dari 2 huruf, nggak boleh dari 2 huruf. Kalau lebih dari 2 huruf batal. Atau 1 huruf tapi memberikan pemahaman batal. Misalnya mengatakan roh itu batal karena roh itu dalam bahasa Arab artinya lihatlah. Nah itu seperti itu dalam sholat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon maaf mau nanya beberapa hal mungkin. Yang pertama tentunya sebetulnya kajian yang berkaitan dengan sholat itu sangat bagus sekali. Karena kami berharap kajian-kajian semacam ini bisa banyak yang hadir. Karena kita ketahui bahwa sholat itu adalah hal yang paling pertama akan dihisap nanti oleh di hari pembalasan. Jadi kalau sholat kita baik, insya Allah amal kita yang lain juga akan baik. Juga sebaliknya. Kenapa hal ini saya sangat prihatin sekali? Karena bukannya saya berarti merasa sholat saya udah benar, tapi saya banyak mengamati bila mana kondisi saya datang di sini masbub, itu banyak sekali teman-teman kita itu kalau saya lihat sholatnya itu masih agak berantakan. Saya bilang berantakan apa? Kadang lurusnya sop sholat itu kan untuk istilahnya untuk biar lebih afdol kan. Cuman kadang dari teman-teman itu sholat yang penting nyaman buat dirinya sendiri. Walaupun kita berjamaah. Contohnya kalau rapat itu kan ada yang rapat kaki, ada yang rapat ini kan itu masih khilafiyah. Tapi kalau untuk lurusnya itu ya sebaiknya kan lurus sesuai dengan zaman sahabat kan ada yang pakai pedang untuk ngurusin aja. Tapi teman-teman itu ada yang merasa yang penting nyaman buat dirinya. Jadi agak mundur sopnya dan mundurnya itu agak lumayan jauh. Kalau saya di belakangnya, saya kan nggak mungkin akan nepuk untuk beliau akan lurus. Saya bawa sorban, ini saya gelar, saya kenakan ke kakinya, biar maju. Tapi ternyata juga kalau yang ini ya nggak maju, jadi sorban saya akhirnya kedudukan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada juga kalau mohon maaf kalau kita sujud, itu kan 7 bagian badan kita itu kan nempel di lantai. Tapi kenyataannya terutama kaki, bagian kaki itu ada yang mohon maaf gantung sekali. Ini enggak nempel di kaki sama sekali. Ada yang nempel tapi posisinya begini. Jadi enggak mancat ya kalau orang. Jarinya tuh enggak ini, tapi begini. Ada yang malah gantung sekali enggak ngenain ke karpet atau enggak ngenain ke lantai lah. Kita sebagai pengurus itu mau mengingatkan juga rasanya agak lumayan lumayan kerepotan karena beliau itu sudah agak lumayan senior daripada saya. Jadi kalau kita ya mengingatkan kayaknya kok wah ini sok pinter nih kan gitu, takutnya kayak gitu. Padahal kita ada kegiatan kayak gini tuh berharap beliau itu bisa hadir, bisa belajar bersama untuk membenarkan posisi sholatnya. Lalu yang berikutnya saya tanyakan juga, apakah ada perbedaan waktu lamanya, durasi lamanya untuk kita sujud atau kita rukuk antara laki-laki dan perempuan? Karena saya perhatikan beberapa ibu-ibu itu kalau rukuk atau sujud cuma sebentar banget.
apakah hadis yang disampaikan Ustaz tadi berkaitan dengan itu atau apa? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini agak melenceng dari tema kita pada pagi hari ini, tapi mengenai sholat juga. Mohon maaf, bukan sholat, tentang jenazah. Selama ini kita masih agak bingung, terutama kalau misalkan posisi rumah yang si mayat tadi itu sempit. Jadi bagaimana posisi sebaiknya kita meletakkan jenazah setelah meninggal, baik sebelum dimandikan atau setelah dimandikan, itu posisinya seperti apa? Itu, terima kasih, agak lumayan banyak pertanyaannya. Ya, pertama saf lurus ya Pak. Saf lurus itu salah satu kita mendapatkan pahala dari bersolat berjamaah itu 27 derajat, itu diantaranya saf. Kalau safnya nggak lurus ya berarti bukan 27 derajat ya, 25, 27, 24. Nah, itu memang masa Sayyidina Umar kan pakai cambuk dia. Yang di depan itu kalau harus dicambuk sama Sayyidina Umar bin Khattab ya. Terus dia gaji pegawai khusus yang memperhatikan saf. Ada PNS gaji pekerjaannya cuma untuk ngecek saf. Itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab Pak, itu seperti itu. Saking ingin supaya jangan berpecah belah. Dan memang zaman Umar itu tidak ada perpecah belah karena saf rapi. Pecah belah kan ketika meninggalnya Sayyidina Utsman baru pecah belah. Umat Islam sampai hari ini nggak pernah beres. Makanya kalau kita ingin damai, rapikan saf kita itu, insya Allah. Kata Nabi, kalau saf kamu rapi, Allah juga akan menyatukan hati kalian. Kalau satu masjid itu Pak, safnya lurus rapi, pasti orangnya akur-akur. Itu seperti itu. Nah, memang sayang nih, kita nih ormas terbesar di Indonesia ini kan NU, itu paling nggak beres Pak safnya. NU itu paling nggak beres safnya itu ormas terbesar. Coba lihat, berantem lagi sekarang. Kan begitu. Itu yang ngomong bukan saya Pak, yang ngomong Kiai Said Aqil, mantan ketua NU. Yang ngomong saya ini juga amalia NU. Kata Kiai Said Aqil Siraj, kalau ingin lihat masjid itu Muhammadiyah atau NU gampang katanya. Masuk berantakan NU. Safnya rapi, Muhammadiyah. Itu jelas Pak. Itu yang ngomong orang NU sendiri. Ya, ketum NU 10 tahun, Profesor Dr. Kiai Said Aqil Siraj. Begitu Pak. Makanya ribut terus. Makanya saf itulah harus rapi. Nabi yang bilang, ta'alaf, kata Nabi, rapikan saf kalian, Allah akan menyatukan hati kalian. Itu Nabi itu sudah mengatakan seperti itu. Kemudian ya anggota sujud 7 kata Nabi ya. Aku disuruh oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota. Kening, Nabi masukkan hidung Pak, ini sama ini. Maksudnya kalau udah kena ini, hidung nggak kena pun nggak apa-apa. Kalau orang-orang hidungnya mancung-mancung kena. Kemudian nih kata Nabi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kaki itu telapak jarinya. Walaupun cuma 1 Pak, walaupun cuma jempolnya aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita kayak gini, nggak sah itu, nggak sah sujudnya, ya udah nggak sah sholatnya. Harus diginikan, walaupun cuma jempolnya aja, nggak apa-apa. Yang penting ada salah satu telapak jari kaki yang nyentuh lantai. Kalau kukunya tidak dihitung, tapi bagusnya semuanya dan biar nggak kiblat. Tapi minimal sah itu ya 1 jari lah telapaknya, bukan kukunya, telapaknya, bukan punggungnya, tapi telapaknya yang itu terkena. Lanjut, kemudian nggak ada Pak, durasi laki-laki dan perempuan sama. Yang membedakan laki-laki dalam perempuan dalam sholat itu tidak ada durasinya. Yang bedakan itu 1, menegur imam. Kalau laki-laki tasbih subhanallah, kalau perempuan tasbih seperti ini. Yang kedua ketika takbir nggak usah ngangkat, perempuan agak disatukan badannya. Yang kedua saat ruku, perempuan nggak usah terbuka gini tapi seperti ini. Kedua, 3 saat sujud, kita kan begini sujudnya, perempuan begini. Itu aja. Kalau lamanya sholat nggak ada masalah. Itu nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Bahkan ada sahabat Nabi namanya Zainab, sholat perempuan panjang sholatnya. Tapi dia ini dua tiang Pak ya, dikasih tali sama dia. Dikasih tali, nah dia sholat tuh sambil pegang tali. Saking lamanya berdiri, dipegangnya tali. Kemudian putuskan tali ini, kata Nabi SAW. Beribadahlah semampu kalian, kata Nabi. Itu sahabat namanya Zainab, dia sholat tahajud di masjid. Boleh, nggak masalah. Dulu zaman Nabi aman ya Pak, sekarang jangan. Tor tali. Pagi-pagi Nabi bilang, tali siapa nih? Ini tali si Zainab ya Rasulullah. Ngapain dia? Dia sholat tahajud, dia lama berdirinya. Kalau dia capek, dia pegang talinya. Putuskan tali ini, kata Nabi. Ibadahlah semampu kalian, kata Nabi. Itu saking lamanya Pak, sampai pegang tali. Baik posisi jenazah, posisi jenazah ketika dia meninggal dunia, tidak ada hadis yang menjelaskan itu. Di mana dia diletakkan, tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Yang jelas itu hadis menyebutkan kalau dia disolatkan. Nah, kalau dia disolatkan maka dia berada di, kalau dia jenazah laki-laki, imam berada sejajar dengan kepalanya. Kalau dia jenazah perempuan, imam sejajar dengan pinggulnya. Nah, cuman para ulama juga membahas kalau orang meninggal itu bagaimana letak posisinya yang baiknya disunahkan, dianjurkan tuh bagaimana posisinya, posisi yang mengenakkan di mana posisinya, yang melayar bisa lebih mudah mengakses ke situ, melihat posisi di mana. Kalau misalnya pintunya di situ, ya carilah posisi yang kira-kira melayar itu bisa. Kalau misalnya bisa di mana aja, rumahnya besar, di mana aja posisinya bisa. Nah itu posisinya Pak bisa kita lakukan seperti kepalanya menghadapkan ke kiblat, kakinya ke sana, atau kakinya menghadapkan ke kiblat, kepalanya dikasih bantal seperti kita sholat ketika istilqa. Ya ketika istilqa itu bebas lah, tidak. Yang penting jenazah itu ketika disolatkan dia kepalanya sejajar dengan imam kalau jenazah laki-laki, kalau jenazah perempuan dengan pinggulnya. Dan yang penting ketika dikuburkan dadanya menghadap ke kiblat. Selain itu nggak ada masalah, bebas saja posisinya di mana. Baik, lanjut Pak, ada yang mungkin kita diskusikan lagi? Nah, tadi ada kalimat yang di awal Ustadz bilang kalau kita lupa tahiyatul awal itu nggak perlu nggak perlu sujud sahwi. Kalau misalkan ada orang yang sengaja memang nggak tahiyat awal, nah, itu gimana Tad? Tahiyat awal sunnah Pak, sujud sahwi. Kalau meninggalkan tahiyat awal, meninggalkan kunut sunnah sujud sahwi, tapi nggak sujud pun nggak apa-apa. Nah, maksudnya kalau dia tidak melakukan tahiyat awal itu juga nggak apa-apa dalam sholat wajib. Kenapa? Kalau dia tidak melakukan tahiyat awal, nggak apa-apa. Dia nggak tahiyat awal, lalu dia nggak mau sujud sahwi, nggak apa-apa. Tapi kurang sholatnya, kurang afdol. Tapi kalau dia lupa nggak tahiyat awal, sunnah dia sujud sahwi. Kalau dia nggak mau sujud juga nggak apa-apa, karena itu termasuk kategori sunnah, nggak apa-apa. Sama tadi pas sujud, saya baru tahu kalau tumpuan itu kepala ya. Ya, tahamul biras. Kalau agak berat gimana? Ya udah nggak apa-apa. Sama kayak orang tuh sakit mata kan sakit Pak. Sujud semampunya aja. Kalau kita lagi sakit, kira-kira kening kita kalau nyentuh ke lantai mata kita sakit, nggak usah, semampu kita aja. Sampai di mana batasnya? Itu kalau sakit aman Pak. Kalau lagi sakit atau nggak kuat, jangan. Seperti itu. Tapi kalau sehat, tetap titik berat itu di kepala. Seperti itu. Atau kasih bantal juga boleh kalau kira-kira itu membantu. Bahkan nggak sujud pun nggak apa-apa. Yang gini doang. Saya sampai sini ini nggak ada masalah Pak, itu dibolehkan. Kalau sakit nggak masalah. Sudah Pak, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.